Selamat datang di video pemrograman Android bagian ke-6. Pada video kali ini, kita akan membahas implementasi dari Recycler View untuk menampilkan data dalam bentuk list. List data akan ditampilkan dalam bentuk kartu yang mengimplementasikan komponen Card View. Akan dibangun aplikasi yang menampilkan list berita, di mana pada list berita akan ditampilkan ilustrasi gambar dari berita, judul berita, dan headline dari berita. Ketika salah satu dari list berita diklik ataupun di-tab oleh pengguna, maka akan membuka activity baru yang menampilkan isi berita terpilih. Setiap berita yang ditampilkan akan memiliki opsi untuk membagikan link dari berita. Pada aplikasi ini, data berita akan disimpan dalam bentuk objek berita yang merupakan implementasi dari kelas berita. Setelah menyelesaikan video kali ini, diharapkan kalian dapat mengimplementasikan Recycler View yang dikombinasikan dengan Card View, kemudian dilanjutkan dengan memperoleh pemahaman tentang implementasi dari konsep kelas dan juga objek, yang sebenarnya merupakan salah satu dari konsep pada paradigma pemrograman berorientasi objek untuk aplikasi Android. Pada video kali ini, durasinya akan cukup panjang mengingat banyaknya pembahasan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, silakan persiapkan diri Anda dan silakan buka aplikasi Android Studio. Buatlah proyek baru dengan menggunakan template empty activity, berikan nama beritaku, kemudian untuk package name biarkan saja sementara default, dan save location silakan tentukan di mana kalian ingin menyimpan proyek yang akan dibuat. Pastikan proyek dibuat dalam sebuah folder dengan nama yang sama, yaitu beritaku. Untuk bahasa pemrograman, pastikan kita menggunakan Java dengan minimum SDK adalah API 21. Kemudian silakan selesaikan pembuatan proyek beritaku. Silakan tunggu beberapa saat sampai proyek selesai dibuat. Setelah proyek selesai dibuat, pertama-tama silakan download file gambar yang sudah ada di link deskripsi, kemudian ekstrak dan silakan salin ke dalam folder drawable di dalam folder rest di struktur project Android kita. Biarkan pada resource drawable, kemudian jika ada dialog untuk mengcopy file silakan pilih OK, dan pastikan keempat gambar berita dari ilustrasi berita kita sudah ada di folder drawable. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan beberapa dependensi dari komponen Recycler View dan juga Card View yang akan kita gunakan pada build Gradle. Silakan buka pada Gradle script, kemudian pilih opsi build Gradle untuk modul aplikasi kita. Pada build Gradle, silakan arahkan pada bagian paling bawah di kategori dependensi, kemudian tambahkan 2 buah baris baru. Diawali dengan kata kunci implementation, kemudian dilanjutkan dengan Android X .recycler view .2 recycler view .2 versi 1.0.0. Kemudian dilanjutkan dengan Card View. Setelah selesai, silakan tekan tombol Sync Now untuk mensinkronisasi kedua dependensi yang telah ditambahkan ke dalam project Android Studio kita. Setelah sinkronisasi selesai dilakukan, artinya kedua komponen tersebut sudah bisa kita gunakan di dalam project kita.
Selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa komponen resource yang kita butuhkan, dimulai dari resource demand. Pada folder value, tambahkan satu buah file value resource file yang diberi nama demands. Pada file ini kita akan mendefinisikan beberapa dimensi yang akan dibutuhkan pada project kita. Yang pertama kita beri nama small margin yang akan kita gunakan sebagai komponen margin paling kecil, yaitu di sini kita berikan ukuran 4 dp. Dilanjutkan dengan medium margin dengan ukuran 8 dp. Dan yang terakhir adalah large margin. Ukurannya adalah 16 dp. Nanti kita akan gunakan pada beberapa komponen layout agar seluruhnya memiliki ukuran margin yang seragam. Kemudian dilanjutkan dengan resource string. Di sini cukup tambahkan satu saja karena yang kita butuhkan hanya untuk tombol share atau untuk membagikan berita, di mana seluruh isi berita akan diambil dari data berita pada objek berita. Selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah kelas sebagai model data yang kita beri nama berita, di mana kelas berita akan memiliki beberapa atribut, diantaranya adalah ID berita dengan tipe data integer. Dilanjutkan dengan judul. Di sini kita berikan tipe data string. Di sini nama atributnya adalah judul berita atau nama datanya adalah judul berita. Dilanjutkan dengan tanggal dengan tipe date. Kemudian dilanjutkan dengan gambar. Gambar di sini adalah nama dari file gambar kita. Seperti yang sudah kita tambahkan di awal adalah berita 1 sampai dengan berita 4. Kemudian ada caption, penulis, kemudian isi berita, dan yang terakhir adalah link dari berita yang akan kita tambahkan dalam aplikasi ini, sehingga nantinya kita bisa bagikan melalui tombol share yang akan kita definisikan pada activity untuk menampilkan berita. Namun sebelumnya pada kelas berita kita tambahkan sebuah konstruktor yang berfungsi agar ketika kita membentuk objek dari kelas berita, maka kita wajib memberikan data-data yang dibutuhkan, yaitu dari ID berita sampai dengan link berita. Kemudian selanjutnya kita akan mengenerate getter dari masing-masing data atau atribut daripada kelas berita agar nanti kita bisa ambil value-nya untuk ditampilkan saat kita memilih salah satu komponen berita. Selanjutnya kita lanjutkan ke file activity main.xml untuk mendesain tampilan utama dari aplikasi kita. Pertama, silakan hapus tag view Hello World yang dibuat secara otomatis oleh Android Studio. Kemudian tambahkan recycler view ke dalam komponen tree. Nah, di sini kita menggunakan root layout berupa constraint layout. Namun sebelumnya kita akan berikan constraint pada masing-masing tepi daripada recycler view. Terhadap root layoutnya kita berikan batasan 10 pixel pada setiap sisinya. Kemudian setelah itu kita berikan ID untuk recycler view untuk menampilkan data agar nantinya lebih mudah kita panggil melalui kode program Java kita. Di sini kita beri ID RV tampil berita. Pada recycler view inilah nantinya list berita akan ditampilkan dalam bentuk card view. Nah, maka dari itu kita akan menambahkan satu buah layout baru untuk card view di mana berita akan ditampilkan. Silakan tambahkan satu buah layout resource file pada folder layout dan kita beri nama list_berita.
Kemudian untuk root element silakan diganti menjadi card view. Ambil dari saran yang diberikan. Seperti yang terlihat di sini, root layout adalah card view. Silakan berikan parameter layout height menjadi wrap content agar tinggi daripada setiap card view untuk list berita akan menyesuaikan dengan konten di dalamnya. Setelah itu silakan berikan kata kunci card pada pencarian untuk modifikasi card corner radius, yaitu merupakan radius corner yang akan memberikan kesan membular pada setiap sudut tampilan card view. Dan yang kedua adalah card elevation. Keduanya kita berikan value dengan resource margin small yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah card use compact padding, kita berikan value true. Untuk card view sudah cukup, sekarang kita tentukan komponen di dalamnya. Pertama kita berikan satu buah linear layout secara horizontal sebagai wadah daripada tampilan ilustrasi berita yang akan kita tampilkan. Yang pertama kita berikan image view. Untuk resource filenya kita pilih sembarang saja gambar 1. Kemudian karena ini secara horizontal, artinya di sebelah kanan dari gambar ini kita akan tampilkan komponen yang lain. Saya akan menambahkan judul dan juga headline, di mana akan disajikan secara vertikal, sehingga saya tambahkan satu buah linear layout secara vertikal. Di dalam linear layout, silakan tambahkan 2 buah text view untuk judul berita dan juga headline daripada berita. Selanjutnya kita lanjutkan dengan properties. Mulai dari image view kita berikan lebarnya dengan ukuran 256 dp. Kemudian tinggi daripada gambar berita kita tentukan sebesar 86 dp. Selanjutnya kita lanjutkan dengan margin. Kita berikan jarak antara gambar dengan komponen di sekitarnya. Pada seluruh sisi kita berikan ukuran 4 dp atau kita ambil dari dimension small margin. Kemudian untuk ID daripada image view kita beri nama IV_berita. Pada komponen text view pertama, kita beri ID TV_judul. Dilanjutkan dengan atribut margin juga, kita berikan ukuran yang sama dengan image view, yaitu sebesar 4 dp atau yang kita ambil dari small margin. Sehingga semua konsisten. Dilanjutkan dengan text size, kita angkat sedikit agar menjadi lebih besar, menjadi 18 sp, dan ditampilkan menggunakan styling bold. Yang terakhir dari TV judul kita berikan text color menjadi hitam pekat. Di sini kita ambil dari resource Android color dengan ID black. Dan text view yang terakhir untuk headline kita beri nama atau ID TV_headline. Untuk TV headline cukup sekian sementara. Kita kembali ke TV judul. Kita berikan tambahan atribut atau modifikasi atribut pada bagian layout height, di mana tinggi daripada judul kita batasi sebesar 44 dp. Sementara untuk TV headline kita batasi tingginya atau teks yang dapat ditampilkan untuk headline adalah sebesar 36 dp. Kemudian dilanjutkan dengan margin, tadi belum ditentukan, samakan dengan semuanya menggunakan small margin. Berikutnya kita lakukan sedikit modifikasi pada image view IV berita, di mana pada atribut layout height kita modifikasi menjadi nilainya sebesar 90 dp. Nah, sampai di sini layout list berita sudah selesai kita desain. Inilah tampilan
list berita yang akan tampil pada recycler view di main activity. Nah, ketika salah satu dari list berita dipilih, maka akan membuka tampilan berita secara penuh. Nah, tampilan berita akan kita tampilkan dalam sebuah activity baru. Nah, silakan tambahkan sebuah activity baru dengan tipe empty activity atau template empty activity dan berikan nama tampil activity. Tunggu beberapa saat sampai kelas berhasil dibuat. Nah, pada kelas ini, pada bagian tampil activity Java, kita skip dulu. Langsung kita beranjak ke activity tampil.xml. Nah, pada layout ini kita akan mendesain tampilan berita yang dipilih oleh pengguna. Nah, pertama-tama kita ubah terlebih dahulu root layout dari layout ini dari constraint layout menjadi scroll view. Menjadi scroll view karena kita menginginkan agar tampilan berita dapat dilakukan proses scrolling untuk membaca seluruh isi berita. Kemudian di dalam scroll view kita tambahkan satu view group berupa linear layout secara vertikal yang akan menampung seluruh komponen isi berita, dimulai dari judul, tanggal terbit, kemudian ilustrasi gambar menggunakan image view. Kita pilih saja sembarang menggunakan gambar berita 1, dilanjutkan dengan tag view lagi untuk caption gambar, tag view keempat untuk penulis, tag view kelima untuk isi berita, dan yang terakhir adalah sebuah button untuk membagikan link daripada berita yang sedang ditampilkan. Kemudian dilanjutkan dengan modifikasi atribut dari setiap komponen, dimulai dari judul atau tag view pertama, kita beri ID TV judul. Dilanjutkan dengan modifikasi text size, kita tingkatkan menjadi 18 dp dengan text style bold. Kemudian yang terakhir adalah text color, kita berikan warna hitam untuk judul daripada berita. Dilanjutkan dengan tag view yang kedua, kita beri ID TV tanggal. Kemudian untuk image view kita beri ID IV_berita. Untuk tinggi daripada image view kita tentukan sebesar 256 dp. Kemudian untuk tag view ketiga kita beri ID TV caption. Yang dilanjutkan dengan tag view keempat kita beri ID TV penulis. Dan tag view yang terakhir kita berikan ID TV_isi_berita. Sementara untuk komponen button kita beri ID BTN_share. Sebelum dilanjutkan ke atribut yang lain, kita kembali ke view group linear layout untuk memberikan margin pada setiap sisinya dengan ukuran medium margin. Setelah itu kita lanjutkan dengan atribut yang lain, di mana tadi baru kita sesuaikan ID saja. Dimulai dari TV judul kembali. Di sini untuk TV judul sudah, kita lanjutkan pada TV tanggal, kita berikan tambahan pada atribut layout margin pada sisi atas atau top dengan ukuran small margin, sehingga ada jarak antara tanggal dengan judul berita. Dilanjutkan dengan IV berita, juga sama pada layout margin on top dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Di sini saya berikan medium margin. Kemudian untuk TV caption kita berikan small margin pada sisi atas. Dilanjutkan dengan TV penulis, kita berikan dengan ukuran medium margin sehingga ada jarak antara caption berita dengan nama penulis. Kemudian antara
isi berita dengan penulis kita berikan jarak small margin, dan antara tombol share dengan isi berita kita berikan jarak medium margin sehingga jaraknya sedikit lebih besar. Untuk teks yang ditampilkan pada button share kita akan ganti dengan resource string share yang sudah kita definisikan di awal tadi. Kemudian untuk TV penulis saya akan berikan styling bold sehingga nama penulis akan dicetak lebih tebal. Kemudian untuk TV caption saya akan berikan styling italic agar dicetak miring pada bagian caption. Sekiranya itu template untuk activity tampil, di mana nanti setiap komponen kita akan isi dari data berita yang akan kita definisikan dari kelas berita. Activity ini akan tampil ketika pengguna mengklik salah satu judul berita pada list berita di activity main, di mana pada list berita akan ditampilkan card view pada layout list berita, di mana data pada layout list berita akan diisi dengan data objek berita melalui bantuan adapter daripada berita, di mana kita akan buat sebuah kelas baru dengan nama berita adapter yang merupakan sebuah kelas turunan dari recycler view adapter, di mana di sini kita berikan parameter berupa sebuah view holder yang akan saya berikan nama berita view holder. Nah, di sini muncul sebuah pesan warning berwarna merah, di mana kita diminta untuk membuat kelas berita view holder yang saya nyatakan sebagai parameter pada recycler view adapter. Sehingga silakan dibentuk kelas berita view holder. Namun di sini masih akan muncul sebuah peringatan. Peringatan ini muncul karena kelas berita adapter perlu mengimplementasikan 3 buah metode yang wajib ada pada kelas turunan dari recycler view adapter. Silakan pilih implement method untuk mengimplementasikan metode yang dibutuhkan. Di sini ada 3, silakan pilih semuanya. Kemudian pilih atau tekan OK. Dan di sini bisa dilihat bahwa ketiga metode ini berasal dari recycler view adapter. Dan pesan error terakhir atau peringatan terakhir khusus pada bagian berita view holder, karena pada kelas berita view holder perlu dinyatakan sebagai sebuah kelas yang merupakan turunan dari recycler view holder, sehingga bisa dilihat bahwa peringatan pada kelas berita adapter sudah hilang. Namun jika kita perhatikan pada kelas berita view holder akan muncul pesan atau warning bahwa ada sesuatu yang kurang. Nah, di sini yang kurang adalah konstruktor yang akan memanggil superclass, yaitu recycler view holder. Nah, sampai pada tahap ini seluruh desain yang dibutuhkan sudah sesuai, tinggal kita sesuaikan kebutuhan yang akan kita gunakan. Dimulai dari atas, kita akan mendeklarasikan atau membentuk sebuah objek release dengan tipe atau data yang dikandung adalah objek dari kelas berita dengan nama data berita. Kemudian yang kedua adalah sebuah konteks, di mana release data berita dan konteks akan kita isi melalui konstruktor dari kelas berita adapter. Sehingga kita perlu generate sebuah konstruktor untuk kelas berita adapter, di mana kita berikan 2 buah parameter, yaitu sebuah release dengan nama data berita dan konteks. Kita tambahkan sebuah simple date format atau objek dari kelas simple date format untuk mengelola data tanggal berita yang akan kita tampilkan. Di sini kita berikan pattern sesuai dengan pola tanggal yang kita gunakan di Indonesia, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian jangan lupa tambahkan data jamnya juga sampai dengan akurasi menit. Di sini dengan separator tanda spasi.
Kemudian kita lanjutkan pada method onCreateViewHolder yang merupakan metode turunan dari kelas RecyclerViewAdapter. Pada metode ini kita akan mendefinisikan kira-kira komponen view mana yang akan ditampilkan atau diisi dengan data berita, tepatnya pada layout list berita yang sudah kita desain tadi menggunakan komponen CADView. Yang pertama perlu didefinisikan adalah sebuah layout inflator atau objek dari kelas layout inflator yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara data dengan komponen layout, yaitu list berita. Di sini kita panggil melalui parent context. Dan di sini baru kita gunakan pada sebuah objek dari kelas view yang akan kita isi dengan layout inflator .inflate, artinya kita tempel pada resource layout yang akan mengacu pada list berita. Kemudian parameter berikutnya adalah nullable view group. Untuk rootnya kita ambil dari parent dan juga attach to root kita berikan value false. Dan yang terakhir kita akan return sebuah objek baru dari kelas berita view holder dengan parameter objek view yang kita buat sebelumnya. Sampai di sana untuk metode onCreateViewHolder sudah selesai didefinisikan. Kemudian kita lanjutkan pada kelas berita viewholder sebelum kita bisa mengisi pada metode onBindViewHolder. Di sini kita perlu definisikan beberapa komponen yang terdapat pada layout list berita. Yang pertama ada gambar atau image view, kita beri nama IMG berita, dan ada dua buah tag view. Seperti yang kita ingat tadi ada tag view judul dan tag view headline. Di sini kita berikan nama TV judul dan TV headline. Kemudian masuk pada konstruktor dari kelas berita viewholder. Kita inisialisasikan atau kita bentuk objek dari image view dan juga dua buah tag view yang sudah kita bentuk tadi. Dimulai dari IMG berita, kita hubungkan dengan sebuah view dengan ID IV_berita. Nah, di sini perlu diperhatikan kita tidak langsung memanggil find view by ID seperti yang biasanya kita lakukan sebelumnya, namun diawali dengan menyebutkan item view. Item view adalah komponen view yang kita panggil melalui metode onCreateViewHolder sebelumnya. Kemudian dilanjutkan terhadap TV judul dan juga TP headline yang sama-sama diawali dengan pemanggilan item view, kemudian dilanjutkan dengan find view by ID. Sampai di sana, ketiga komponen view yang kita butuhkan untuk diakses agar bisa diberikan nilai sudah kita definisikan, namun di sini kita juga membutuhkan beberapa variabel untuk menampung data berita yang terpilih agar nantinya ketika dipilih oleh pengguna, datanya bisa kita kirimkan ke activity tampil untuk ditampilkan. Di sini kita akan membuat variabel dengan tipe data string, diantaranya adalah beberapa variabel yang belum terdefinisikan lewat komponen view, seperti tanggal berita, ada caption daripada gambar, ada penulis isi berita, dan juga di sini jangan lupa bahwa setiap objek dan juga variabel yang kita bentuk kita definisikan sebagai sebuah objek yang bersifat private. Yang terakhir di sini link berita tadi terlupakan, silakan ditambahkan. Selanjutnya, karena setiap card view nantinya akan memiliki event click, artinya dapat dipilih oleh pengguna agar bisa menampilkan setiap isi berita terpilih, silakan tambahkan implementasi terhadap interface view on click listener pada kelas berita viewholder. Nah, di sini akan muncul warning atau peringatan karena kita perlu mengimplementasikan metode onClick pada kelas berita viewholder.
Nah, pada kelas inilah kita akan mendefinisikan event click pada objek card view list berita. Sebelumnya, di sini kita akan menambahkan bahwa pada komponen item view akan memiliki event click melalui set on click listener dengan parameter this, menandakan bahwa event click dari item view akan didefinisikan pada kelas ini juga. Kemudian dilanjutkan pada method on click, kita akan memberikan instruksi apa yang harus dilakukan oleh aplikasi kita ketika salah satu list berita diklik, di mana kita akan membentuk sebuah intent baru dengan nama buka berita yang merupakan explicit intent untuk membuka tampil activity. Pada intent ini kita akan mengirimkan beberapa data untuk ditampilkan. Di antaranya adalah judul berita, isi berita yang akan kita ambil dari TV judul dan TV headline, dan juga beberapa variabel yang sudah kita bentuk tadi. Nah, di sini ada kekeliruan sedikit. Isi berita tidak perlu dibentuk dalam sebuah variabel lagi karena kita akan ambil dari TV headline, melainkan di sini yang kurang adalah gambar, sehingga silakan dimodifikasi. Selanjutnya dilanjutkan untuk pemberian nilai untuk variabel judul dan juga isi berita, di mana kita akan mengambil isi dari TV judul dan juga TV headline yang selanjutnya akan kita kirimkan pada saat intent dieksekusi untuk membuka activity tampil. Di sini kita akan kirimkan melalui put extra dengan dua buah parameter, yaitu nama daripada extra yang akan kita kirim dan juga value-nya. Di sini saya akan seragamkan menggunakan huruf kapital, dimulai dari judul, namanya adalah judul, dan kita isi dengan nilai pada variabel judul. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal, dan seterusnya sampai dengan link berita. Setelah seluruh data ditambahkan dalam bentuk ekstra, kita bisa panggil perintah untuk menjalankan activity tampil melalui start activity pada konteks intent. Di sini kita berikan parameter intent buka berita. Kemudian kembali ke metode onBind viewHolder yang merupakan sebuah metode yang akan digunakan untuk mengisi data pada layout list berita, di mana data akan diambil dari array list data berita. Pertama, kita akan membentuk sebuah objek dari kelas berita yang akan berguna untuk menampung data berita sementara dari setiap data yang ada pada array list data berita. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan nilai dari setiap atribut daripada objek berita pada objek dengan nama temp berita. Dimulai dari pengambilan judul, lalu getter get judul berita, dilanjutkan dengan tanggal berita, khusus untuk tanggal berita kita perlu melakukan proses format menggunakan
simple date format yang sudah kita bentuk objeknya sebelumnya. Kemudian dilanjutkan untuk gambar dan seterusnya sampai dengan link berita. Khusus untuk penulis, kita akan tambahkan sedikit narasi bahwa itu adalah si penulis dengan menambahkan kata penulis .2 yang dilanjutkan dengan nama daripada penulis. Yang terakhir, kita akan berikan image source untuk komponen atau IMG berita. Di sini untuk image source kita akan ambil berdasarkan nama gambar yang sudah kita atau seharusnya akan kita simpan pada variabel gambar. Di sini kita ambil melalui get resource, metode get resource, kemudian lanjutkan dengan get identifier, di mana ada 3 parameter yang dibutuhkan. Yang pertama adalah nama resource. Di sini kita ambil dari variabel gambar pada holder, kemudian dilanjutkan dengan def type. Di sini kita berikan drawable karena kita akan mengambil resource dari resource drawable. Dan yang terakhir adalah def package. Kita akan ambil dari nama package dari aplikasi kita. Silakan sesuaikan dengan nama package yang kalian buat. Nah, sampai di sana untuk onBind view holder sudah selesai. Dan yang terakhir ada pada metode get item count. Ini sangat penting karena ketika ini tidak dimodifikasi tetap akan mengembalikan nilai 0, maka tidak akan ada data yang ditampilkan. Di sini kita berikan ukuran daripada release data berita. Sampai di sana untuk berita adapter sudah selesai kita buat. Ketika salah satu list diklik, maka akan membuka kelas tampil activity. Nah, di sini pada kelas tampil activity, kita akan menerima data yang sudah kita kirimkan lewat intent tadi, di mana data-data tersebut akan kita tampilkan ke dalam layout activity tampil yang sudah kita desain sebelumnya. Pertama-tama kita perlu membentuk objek dari tag view. Untuk beberapa tag view yang akan kita gunakan untuk menampilkan data berita seperti TV judul, tag view untuk tanggal, caption, penulis, dan juga isi daripada berita. Kemudian dilanjutkan dengan tombol. Di sini kita membutuhkan satu buah objek dari kelas tombol untuk tombol membagikan berita. Satu buah variabel dengan tipe data string atau kelas string kita butuhkan untuk menampung link berita, karena memang link berita tidak ditampilkan pada tampilan activity tampil. Setelah itu masuk pada metode onCreate, kita akan membentuk objek dari tag view dan juga button yang sudah kita deklarasikan sebelumnya.
yang kita akan hubungkan dengan ID setiap komponen melalui metode findViewById. Silakan lakukan mulai dari TV judul sampai dengan button share. Sebelumnya terlewat satu buah komponen yang kita butuhkan juga, di mana komponen ini untuk menampilkan ilustrasi gambar daripada berita, kita tambahkan objek dari kelas ImageView yang diberi nama IMG Berita, yang juga perlu kita lakukan pembentukan objek pada metode onCreate. Setelah itu dilanjutkan dengan mengambil data yang kita kirimkan dari atau melalui intent saat sebuah list diklik yang tadi sudah kita definisikan pada berita adapter. Untuk menerima data, kita perlu membentuk sebuah objek dari kelas intent. Di sini kita beri nama terima data dan kita inisialisasikan dengan metode getIntent yang akan berfungsi untuk menerima intent yang membuka activity tampil. Setelah itu, melalui objek terima data, kita akan ambil ekstra data yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Dimulai dari judul, kita akan memerlukan nama daripada ekstra yang kita kirimkan sebelumnya untuk dapat kita terima pada kelas tampil activity. Sehingga perlu diperhatikan dan disesuaikan sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada kelas berita adapter. Lakukan untuk seluruh data yang sudah kita kirimkan sebelumnya, dari judul sampai dengan link berita. Lakukan pendefinisian image resource pada komponen IMG berita agar gambar yang ditampilkan sesuai dengan gambar daripada berita yang terpilih. Yang terakhir adalah menyimpan link berita pada variabel link berita.
Setelah itu, kita akan mendefinisikan sebuah event klik pada tombol button share untuk membagikan berita yang kita sedang tampilkan melalui metode setOnClickListener. Di sini silakan berikan sebuah parameter objek dari kelas view onClickListener. Nah, seharusnya di sini akan muncul secara otomatis dibentuk sebuah metode dengan nama onClick. Jika tidak, silakan pilih dari warning yang muncul, yaitu implement methods, di mana metode yang perlu dibentuk adalah sebuah metode dengan nama onClick. Pada metode ini, silakan definisikan pembentukan sebuah intent untuk membagikan berita. Di sini kita beri nama bagikan berita, yang merupakan sebuah intent implisit dengan action send. Pada objek bagikan berita, silakan tambahkan beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama adalah set type untuk menentukan tipe data yang akan dikirim atau dibagikan. Di sini kita berikan parameter text plain, karena yang akan kita bagikan dalam bentuk teks berupa link daripada berita. Kemudian pada put extra kita berikan beberapa ekstra data yang akan kita kirimkan. Yang pertama adalah subjek daripada konten yang akan dibagikan melalui atribut name. Kita ambil dari kelas intent, yaitu sebuah konstanta dengan nama extra subject. Value-nya kita ambil dari judul berita. Dan yang kedua adalah link daripada berita kita kirimkan menggunakan extra name yang diambil dari konstanta extra text, dan value-nya kita ambil dari atribut link berita. Nah, khusus untuk intent bagikan berita, kita akan jalankan menggunakan metode start activity yang di dalamnya kita perlu menggunakan create user agar nantinya aplikasi kita dapat memberikan pilihan bagi pengguna kira-kira aplikasi apa yang akan digunakan untuk membagikan link berita kita. Di mana di sini dibutuhkan dua buah parameter, yaitu intent yang akan dijalankan dan juga sebuah judul atau narasi saat membagikan konten berita ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelas main activity yang merupakan kelas utama dari project Android Studio kita. Pada kelas main activity kita definisikan beberapa objek yang dibutuhkan. Yang pertama adalah objek release yang akan menampung data atau objek dari kelas berita, di mana kita berikan nama data berita. Selanjutnya adalah sebuah objek dari kelas simple date format untuk pemformatan data tanggal berita atau tanggal terbit dari berita. Kita beri nama SD format yang langsung kita bentuk objeknya dengan parameter pattern, yaitu pola tanggal daripada berita. Kita gunakan standar Indonesia, tanggal, bulan, tahun, dan diikuti dengan jam dan juga menit. Berikutnya kita membutuhkan satu buah variabel bantu yang akan kita beri nama ID berita dengan tipe data integer yang akan kita gunakan untuk menampung ID berita sementara saat menambahkan data berita. Kemudian selanjutnya kita bentuk sebuah objek dari kelas berita adapter yang akan kita gunakan untuk mengisi data pada tampilan card view. Dan berikutnya adalah objek dari kelas recycler view yang akan dihubungkan dengan recycler view pada layout activity main. Masuk pada method onCreate, kita bentuk terlebih dahulu objek dari recycler view RV tampil berita yang kita hubungkan dengan sebuah komponen view dengan ID RV underscore tampil underscore berita. Kemudian kita berikan ruang kosong di bawahnya, nanti kita akan isi dengan perintah pemanggilan metode mengisi data dan juga menampilkan data.
Selanjutnya kita bentuk sebuah metode baru dengan nama isi data berita yang akan kita gunakan untuk mengisi atau menambahkan data berita pada aplikasi kita. Pada metode ini kita perlu melakukan inisialisasi terhadap objek data berita. Kemudian untuk variabel ID berita kita berikan nilai awal 0 sebagai ID pertama daripada data berita. Selanjutnya kita akan membentuk 4 objek berita di mana konten daripada berita sudah saya lampirkan pada link di deskripsi. Silakan dibuka, nanti data berita kita akan salin dari dokumen tersebut. Kita mulai dengan objek berita pertama. Sebelum kita bisa membentuk objek berita pertama, terlebih dahulu kita lakukan konversi data tanggal untuk berita pertama, karena memang data tanggal disajikan dalam objek dari kelas date yang perlu kita lakukan konversi dari data string yang kita miliki. Untuk konversi data tanggal kita membutuhkan bantuan try-catch. Kenapa membutuhkan try-catch? Karena memang proses konversi tidak selamanya akan berhasil, tergantung daripada data yang kita berikan. Jika memang sesuai pasti bisa diproses, namun jika data yang kita berikan tidak sesuai, maka ada kemungkinan proses konversi atau parsing akan gagal, sehingga kita perlu memberikan kondisi ketika gagal apa yang harus dilakukan oleh program, yaitu pada bagian catch. Proses konversi kita menggunakan objek dari SD format, di mana parameternya kita ambil dari data berita. Mulai dari berita pertama kita ambil pada bagian data tanggal. Kemudian pada bagian catch kita berikan parameter parse exception. Kemudian di dalam catch kita berikan perintah print stack trace, artinya untuk mencetak pesan error dari proses parsing atau konversi data tanggal. Selanjutnya baru kita bentuk sebuah objek dari kelas berita. Kita beri nama berita 1, di mana akan membutuhkan beberapa data sesuai dengan parameter yang kita berikan pada konstruktor kelas berita, yang dimulai dari ID berita, kemudian dilanjutkan dengan judul berita. Untuk ID berita kita ambil nilai dari variabel ID berita. Sedangkan untuk judul berita kita ambil dari data berita yang sudah ada di dokumen yang saya bagikan. Begitu juga selanjutnya untuk tanggal berita kita ambil dari variabel time date. Berikutnya adalah gambar, merupakan data string, kita ambil dari data berita. Di sini saya berikan nilai berita 1 sesuai dengan nama dari gambar pertama. Untuk caption, penulis dan isi berita juga seluruhnya diambil dari data berita pada dokumen yang sudah saya bagikan. Silakan sesuaikan dengan parameter yang diminta, karena di sini sudah diberikan label apa yang harus kita inputkan. Untuk isi berita akan dibentuk sekian baris teks. Itu memang cukup panjang mengingat isinya adalah dokumen asli berita yang saya ambil dari beberapa sumber media online. Yang terakhir, silakan tambahkan link. Link di sini kita akan gunakan untuk membagikan berita melalui explicit melalui implicit intent. Setelah seluruh data yang dibutuhkan untuk membentuk objek dari kelas berita terpenuhi, berikutnya bisa kita tambahkan objek berita 1 ke dalam release data berita menggunakan metode add. Dan setelah itu kita lakukan proses increment pada variabel ID berita. Mengingat ID berita selanjutnya merupakan nilai yang lebih tinggi dari ID sebelumnya, yaitu dari 0 dan kita tambahkan dengan 1. Kemudian untuk objek berita kedua dan seterusnya
Prosesnya sama, tinggal disesuaikan dengan data berita yang sudah saya bagikan. Setelah seluruh data berita kita tambahkan ke dalam rilis data berita, kita lanjutkan untuk membuat sebuah metode baru yang kita berikan nama tampil berita. Sesuai dengan namanya, fungsi metode ini adalah untuk menampilkan data berita, di mana kita mulai dengan menginisialisasikan atau membentuk objek berita adapter, di mana parameter yang dibutuhkan ada dua, yaitu data berita dan juga konteks. Untuk data berita kita berikan objek atau kita kirimkan objek data berita yang merupakan release yang menampung data berita. Untuk konteks, silakan berikan parameter this yang mengacu pada konteks aplikasi ini. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah layout manager. Di sini kita ambil dari kelas Recycler View layout manager, di mana kita beri nama layout manager yang akan kita isi dengan sebuah linear layout manager yang membutuhkan satu parameter, yaitu konteks. Di sini kita berikan main activity this. Selanjutnya, setelah kita membentuk layout manager, kita akan tentukan layout manager untuk Recycler View RV tampil berita, yaitu akan mengacu pada objek layout manager. Kemudian untuk menentukan data yang akan ditampilkan, kita berikan pada metode setAdapter dengan parameter berita adapter. Sampai di sana, metode untuk menampilkan berita sudah selesai. Tinggal kita panggil melalui metode onCreate. Dengan terlebih dahulu kita panggil metode isi data berita untuk mengisi data berita, dan metode tampil berita untuk menampilkan list berita. Selanjutnya bisa dicoba untuk dijalankan melalui emulator ataupun physical device masing-masing untuk menguji jalannya aplikasi yang sudah kita buat. Keluaran dari aplikasi kita adalah seperti ini, namun di program saya terdapat satu kesalahan di mana satu gambar tidak tampil. Ini biasanya disebabkan karena kesalahan kita memberi nama pada gambar. Nah, di sini memang ada kesalahan, seharusnya berita 2 saya tulis menjadi gambar 2. Kita coba jalankan kembali dan seharusnya gambar akan tampil seperti ini. Kemudian ketika salah satu gambar di tab atau diklik, seharusnya akan menampilkan isi daripada berita. Setiap berita nanti akan memungkinkan untuk dilakukan proses bagikan atau sharing, di mana yang dibagikan adalah link daripada berita yang terpilih. Sebagai contoh, di sini saya coba bagikan lewat aplikasi SMS untuk dikirim kepada sebuah nomor. Di sini otomatis isian teks akan diisi dengan link berita yang kita pilih sebelumnya. Selain itu, opsi share atau bagikan juga kita dapat lakukan untuk menyalin link berita yang sudah kita pilih sebelumnya. Jika diperhatikan, objek gambar dan juga judul berita terlalu mepet dengan pinggiran daripada komponen card view. Nah, hal ini dapat kita perbaiki dengan menambahkan margin pada sisi-sisi gambar dan juga linear layout pada linear layout yang menjadi view group untuk dua buah tag view yang menampung judul dan juga headline daripada berita. Di sini kita mulai dari linear layout pertama, yaitu
dengan orientasi horizontal kita berikan margin dengan ukuran small margin. Sedangkan untuk card view kita naikkan sedikit pada corner radius untuk memberikan tampilan yang lebih membulat pada setiap sudut card view. Kemudian untuk text view TV judul kita turunkan sedikit layout height dari 44 dp menjadi 40 karena memang setelah kita coba sebelumnya jarak antara judul dan juga headline itu cukup terlalu jauh. Nah, setelah diperbaiki kita coba jalankan kembali. Setelah terbuka terlihat komposisi ataupun komponen-komponen gambar, judul dan juga headline terlihat lebih proporsional. Yang terakhir kita dapat menambahkan atau mendefinisikan struktur hierarki dari setiap activity yang ada pada aplikasi kita. Sebagai contoh di sini setiap membuka sebuah berita seharusnya tampilan berita tersebut atau dalam hal ini spesifik pada activity tampil merupakan turunan dari activity utama atau main activity. Sehingga kita dapat definisikan pada Android Manifest bahwa kelas tampil activity atau activity tampil merupakan turunan dari main activity dengan menambahkan satu buah atribut ataupun parameter yang diberi nama parent activity name, di mana value-nya kita tunjuk pada main activity yang merupakan parent activity dari activity tampil. Nah, dengan demikian seharusnya ketika kita membuka sebuah berita dari list berita, maka akan terlihat dengan jelas bagaimana struktur hierarki daripada activity di program kita melalui anak panah yang akan muncul pada pojok kiri atas daripada aplikasi kita atau tampilan berita kita. Cukup sekian untuk video kali ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga subscribe channel ini karena seterusnya saya akan lanjutkan untuk materi selanjutnya sampai dengan pembahasan ataupun materi terakhir. Terima kasih dan semangat belajar.